Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Waduk Jagal. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Waduk Jagal, sebuah kisah dari tumbal proyek pembangunan. Tak ada teriakan, tak ada protes, tak ada tangisan, semua terasa senyap, namun di bawah adonan semen pondasi itu, lebih dari 20 nyawa pekerja melayang. Hari mulai gelap, sore berganti malam, lampu sorot mulai menyala, para pekerja memacu nafas, mengayunkan cangkul, dan adukan semen cor telah siap. Lelaki tua berkumis tebal itu memberi isyarat jika pembuatan pondasi sudah siap dimulai. Beberapa pekerja menyusun batu di salah satu lubang yang bakal menjadi pondasi awal, yang tak lebih dari 20 meter dalamnya. Beberapa pekerja menyusun batu di salah satu lubang yang bakal menjadi pondasi awal, yang tak lebih dari 20 meter dalamnya. Di sudut lain, beberapa lelaki bertelanjang dada itu terlihat tergeletak dengan mata terpejam, mulutnya meringis menahan sakit. Terlihat dadanya yang bergerak cepat naik turun, menandakan jika mereka masih hidup. Kemudian lelaki berkumis itu mengayunkan tangan, memerintahkan beberapa pekerja lain untuk masing-masing pekerja membawa satu ember adonan semen yang sudah bercampur dengan pasir dan batu. Perintah selanjutnya sudah hafal bagi para pekerja lainnya. Tepatnya bagi mereka yang sudah bersiap di balik kemudi sebuah alat berat. Dengan satu aba-aba, lampu kemudian dimatikan. Tanpa perlawanan, tubuh dari beberapa lelaki yang sedang menata batu kali untuk pondasi itu tertimbun adonan semen yang berasal dari truk pengaduk semen yang sudah disiapkan. Skop dan cangkul beradu, peluh berjatuhan di atas adonan semen yang ember demi ember menyiram tubuh para pekerja malam itu. Tak lebih dari 1 jam kemudian pengecoran pondasi pertama selesai. Tak ada teriakan, tak ada protes, tak ada tangisan, semua terasa senyap, namun di bawah adonan semen pondasi itu, tak lebih dari 20 nyawa pekerja melayang. Hingga pagi menjelang, tak satu pun dari puluhan buruh yang ada di lokasi proyek mendapatkan jatah keluar dari area. Bukan tanpa alasan, mereka lebih memilih mencari aman meski tanpa mereka sadari, lelaki yang biasa memerintah atau mandor di lokasi, sudah mempunyai daftar nama yang bakal menjadi tumbal berikutnya demi kelancaran proyek yang disepakati oleh orang-orang penguasa di sana. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 5 jam, akhirnya pemuda itu bisa tersenyum lega. Sejenak dirinya merenggangkan otot-otot tubuhnya yang kaku, sebelum keluar dari bus dan menginjakkan kakinya di jalanan. "Masih jauh gak, Yul?" tanya si lelaki kepada satu temannya yang bernama Yuli. "Lumayan, Gus. Kita masih naik angkot untuk kesananya," jawab Yuli dengan terus melangkah sembari menenteng tas ranselnya. Sedangkan Agus tetap mengekor di belakangnya. Hampir 10 menitan mereka berjalan, sebelum akhirnya mereka berhenti di sebuah warung kecil pinggir jalan sembari memesan 2 gelas es teh. Hari beranjak semakin siang, setelah menghabiskan 2 gelas es teh, Agus dan Yuli melanjutkan perjalanan. Tak ada hiburan apapun yang bisa dinikmati, kecuali suara deru mesin dan teriakan kenek yang mencari tambahan penumpang. Hingga sekitar pukul 4 sore, Yuli membangunkan Agus dan memberi isyarat agar segera bersiap-siap. Setelah turun dari kendaraan, mereka kembali berjalan memasuki sebuah perkampungan, dengan masyarakatnya yang ramah tamah. Agus merasakan ada satu kesan yang langsung bisa dibayangkan, akan betah jika tinggal di tempat itu. Tapi terkaan itu salah, Yuli rupanya hanya menemui seseorang, yang akan mengantarkan mereka berdua ke lokasi tempat kerja. "Apa mau berangkat sekarang, Mas?" tanya lelaki umur 40-an, yang akrab dipanggil Pak Widodo.
Oh, iya Pak, butuh waktu 30 menitan dengan mengendarai mobil pickup, untuk sampai ke lokasi dari rumah Pak Widodo. Meskipun tak begitu jauh dari perkampungan warga lain, tapi, lokasi rumah yang bakal mereka berdua tempati lumayan masuk ke dalam. Ada hal aneh yang dirasa Yuli dari sikap Pak Widodo. Ketika tiba di lokasi, Pak Widodo terlihat gusar dan buru-buru pamit setelah menyerahkan kunci pada Yuli. Tanpa menjelaskan apapun perihal rumah berlantai semen dengan dinding separuh papan dan separuh batu bata itu. Hening dan senyap, saat kaki Yuli melangkah di belakang Agus, memasuki rumah dengan 2 kamar bersampingan yang tertutup. Sedikit lega ketika Agus menemukan saklar dan menghidupkan seluruh lampu rumah. Mau tidur sendiri-sendiri apa sekamar, Yul? Tanya Agus yang masih duduk di kursi menghadap ke pintu. Aku manut, Gus. Jawab Yuli singkat. Sekamar aja Yul, biar ada teman ngobrol, sahut Agus memutuskan. Yuli yang ingin menyahuti ucapan Agus, mendadak urung. Matanya sekilas melihat ada satu sosok bayangan melintas di halaman depan. Yuli bangkit dari duduk dan berjalan cepat keluar pintu, memastikan. Ada apa, Yul? Tanya Agus heran, ketika melihat Yuli tiba-tiba berdiri dan menatap lekat keluar. Kayak ada orang lewat, Gus, ucap Yuli, membuat Agus penasaran. Warga kampung sebelah mungkin, pulang dari kebun. Agus ikut menatap keluar. Sudahlah, Yul, aku mau tidur, capek. Tak dapat dipungkiri juga oleh Yuli saat itu, walaupun rasa penasaran masih bergelayut, akhirnya ia putuskan untuk menutup pintu dan menyusul Agus. Senyap dan lembab, lagi-lagi hawa yang dirasakan ketika memasuki kamar yang dipilih Agus. Ada rasa tak nyaman ketika pandangannya mengedar, mengelilingi isi kamar, seolah ada sorot mata tajam tengah mengawasi kehadiran mereka di kamar itu. Yuli merinding, manakala pandangannya tertuju di atas kasur, di mana tubuh Agus sudah terbaring di sisi kiri. Tapi, bukan Agus yang membuatnya tercekat, melainkan bayangan seorang laki-laki, terbaring dengan posisi terlentang di samping Agus. Gus, tanpa sadar Yuli terpekik, membuat Agus kaget. Ia langsung terduduk dan menatap dengan penuh keheranan. Ada apa, Yul? Agus bingung. Gak apa-apa. Yuli urung untuk mengatakan sebenarnya, manakala ketika Agus bangun dan duduk, sosok itu menghilang. Ya sudah, Agus jengkel, kemudian kembali berbaring. Yuli yang masih berdiri mematung, tak menghiraukan kejengkelan Agus. Matanya masih menatap ke arah ranjang, meski bayangan itu sudah menghilang. Tapi, kini indera penciuman Yuli menangkap aroma bau amis darah seperti berasal dari ranjang, tepatnya dari bekas bayangan tadi terbaring. Ragu, takut, namun tak ada pilihan. Terpaksa Yuli merebahkan tubuhnya yang terasa lelah di ranjang dengan jantung berdebar. Melupakan sejenak rasa takutnya, untuk pertama kalinya, Yuli menghirup udara pagi di tanah pedesaan. Suasana asri dengan hamparan kebun mampu sejenak membuatnya lupa akan kejanggalan yang dialami semalam. Tak banyak yang bisa mereka lakukan pagi itu, selain bersih-bersih rumah sembari menunggu instruksi dari Pak Widodo. Yang katanya, akan datang dengan membawakan bahan-bahan kebutuhan untuk mereka. Tapi, sampai hari mulai beranjak siang, Pak Widodo belum juga terlihat. Ketika Yuli dan Agus berniat untuk keluar mencari makan, sebuah sepeda motor berhenti di halaman depan. Mereka sedikit heran melihat lelaki setengah baya yang datang ternyata membawa satu penumpang yang jika dilihat dari penampilannya, sama seperti tukang. Setelah turun dari motor dan sedikit menjelaskan maksud dan tujuannya, lelaki itu mengangguk dan berlalu masuk ke dalam rumah setelah menyapa Agus dan Yuli. Tak lebih dari 5 menitan, suara motor terdengar lagi. Kali ini berhenti sama di halaman depan, namun dengan keranjang penuh bawaan. Mereka pikir yang datang untuk mengantarkan bahan kebutuhan makanan adalah Pak Widodo, ternyata bukan. Loh, Pak Widodo kemana, Pak? Tanya Agus. Pak Wid ada kepentingan, Mas, makanya menyuruh saya untuk mengantar ini semua, jawabnya sambil menurunkan barang bawaannya. Oh ya,
Saya Pak Kosim. Nanti Mas bertiga, sore ini disuruh ke rumahnya untuk masalah kerja, sambung Pak Kosim setelah menurunkan barang terakhir, sekantong beras. Lah, terus kami naik apa, Pak, ke sananya? Jalan kaki, sahut Agus bingung. Bapak itu diam, matanya memandang mereka bergantian, dengan tatapan terlihat seperti menyiratkan sesuatu. Maaf Mas, saya permisi, mau langsung ke pasar soalnya. Lagi-lagi Yuli melihat keanehan dari raut bapak itu yang sama dengan yang ditunjukkan Pak Wit saat pertama kali mengantar. Sejenak Yuli dan Agus saling pandang setelah kepergiannya, ada perasaan tak enak yang sama-sama mereka rasakan, melihat sikap bapak itu seperti ketakutan. Gus, kayaknya ada yang aneh sama rumah ini. Kemarin Pak Wit juga aneh kayak bapaknya tadi. Seperti takut lama-lama di sini, ucap Yuli sambil menata bahan-bahan di ruang dapur. Aneh pai maksudmu? Tanya Agus yang baru selesai mengaduk 3 gelas kopi. Aku rasa kalau rumah ini ndak beres, Gus. Jelas Yuli. Ndak beres apanya, Yul? Ada-ada saja. Ngopi Mas Cahyo, teriak Agus kepada lelaki yang baru beberapa menit yang lalu datang. Enjih Mas. Cahyo menyahuti sembari berjalan ke arah ruang tamu. Suun, Mas. Ngopi dulu, Yul, biar gak mikir aneh-aneh, sahut Agus lirih, seperti tak percaya dengan penjelasan Yuli. Yuli menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskan, mendapati Agus yang tak begitu mempercayai hal-hal gaib. Membuat Yuli sungkan untuk berdebat. Waktu terus berputar, terik matahari yang menyengat, perlahan berganti semburat kemerahan di langit ujung timur, menandakan jika senja akan segera menyambut malam. Yuli yang mengikuti langkah Agus di belakang, sedikit jengkel dengan Pak Widodo. Pasalnya, bukan jarak yang dekat dengan rumah yang mereka tempati dengan rumah Pak Widodo. Tapi tak kurang dari 1 jam, mereka harus berjalan kaki dengan kucuran keringat membasahi. Setelah bertemu dengan Pak Widodo, hanya seputar pekerjaan yang mereka bicarakan, tanpa menyentuh perihal rumah. Sempat ingin Yuli tanyakan, tapi urung, sebab Pak Widodo ingin mereka segera pulang dengan berbagai alasan, seperti tahu dan enggan membahas soal rumah yang mereka tempati. Dengan perasaan bercampur aduk, Yuli terpaksa menahan rasa penasaran dan mengikuti Agus dan Cahyo kembali ke rumah. Langkah gontai Agus sempat terhenti, ketika berpapasan dengan seorang lelaki tua, ia menatap dengan penuh selidik. Mas-mas ini dari mana? Tanya lelaki tua dengan kening berkerut. Maaf mbah, kami dari tempat Pak Widodo, jawab Agus pelan. Oh, Widodo, tapi kayaknya mas-mas ini bukan warga sini ya? Sahut lelaki tua masih dengan curiga. Mereka sejenak terdiam, sebelum Agus menjelaskan singkat tentang mereka bertiga. Sekilas lelaki tua itu manggut-manggut sebelum wajahnya berubah tegang, ketika Agus menyebut rumah yang mereka tempati. Saran saya, kalian cari tempat tinggal lain saja, ucapnya sembari berlalu dan menambah lagi satu keanehan bagi Yuli. Apalagi Cahyo yang baru hari ini sampai. Membuat mereka berdua sama-sama memikirkan hal yang sama. Kali ini, Agus terlihat seperti memikirkan ucapan sang bapak tadi. Ia terlihat diam merenung sepanjang jalan, membuat suasana sunyi bertambah hening tanpa adanya percakapan apapun. Ketika kaki baru menginjak halaman rumah, hawa senyap sudah menyambut. Bulu kudus seketika meremang, manakala Yuli membuka pintu, bayangan seseorang yang tengah duduk di kursi plastik ruang tamu, sangat jelas terlihat oleh mata meski dalam keadaan gelap. Namun, ketika Agus menghidupkan lampu, sosok itu tak terlihat lagi. Membuat Yuli berusaha berpikir positif, dan tak menceritakan apa yang barusan ia lihat, karena tak ingin berdebat. Setelah berbincang tentang pekerjaan yang akan mereka mulai, Agus pamit untuk istirahat. Yuli yang juga lelah dan mulai diserang kantuk, berniat menyusul Agus. Tapi, ketika lampu ruang tamu dimatikan, lagi-lagi bayangan itu terlihat kembali, tengah duduk di kursi menghadap ke arah pintu. Hampir saja Yuli berteriak ketakutan, namun masih bisa ia tahan dan memutuskan untuk segera masuk kamar, memaksa matanya untuk terpejam.
Entah jam berapa, malam itu Yuli tiba-tiba saja terjaga. Yuli yang berbaring miring, mendengar suara dengusan dibarengi dengkuran tepat di sampingnya. Namun, ketika kepalanya menoleh, hanya sosok Agus yang terlihat pulas, tanpa mendengus maupun mendengkur. Lalu, dengusan dan dengkuran siapa barusan? Pikirnya, saat kembali Yuli membaringkan tubuhnya, Yuli kembali tercekat. Bukan karena dengusan atau dengkuran, melainkan aroma amis darah yang pekat menusuk hidung. Tanpa pikir panjang, Yuli memaksa matanya untuk terpejam dan mengabaikan bau tak nyaman barusan. Hingga dirinya benar-benar tertidur. Pagi itu, kembali perdebatan kecil antara Yuli dan Agus terjadi. Tetap saja Yuli yang kalah atau mengalah, sebab memang Agus sepertinya belum merasakan seperti yang Yuli lihat dan alami. Setelah membawa bekal secukupnya, mereka memulai hari pertama mengais rezeki sebagai kuli. Meski tanpa semangat menggebu, setidaknya Yuli bisa sedikit melupakan ketakutan yang masih meliputi. Saat waktu istirahat sejenak melepas dahaga, Yuli mengikuti Agus di sebuah pondokan. Sebentar saja rasa sejuk dan tenang singgah, sebelum seorang bapak umur 60-an ikut singgah di pondok, saat mengetahui keberadaan mereka di sana. "Mas-mas ini, baru ya, kerja di sini?" tanya beliau ramah, dengan logat bahasa Jawa warga asli setempat. "Enjih, Pak, kami berdua baru hari ini mulai kerja," jawab Agus. Terlihat si bapak manggut-manggut ketika mendengarkan semua penjelasan dari Agus. Wajah keriput beliau yang awal begitu antusias, tiba-tiba berubah, manakala obrolan mereka menyangkut rumah yang mereka tinggali. Seakan ada sesuatu yang terselip dalam benaknya, hingga tatapan matanya yang mengarah bergantian, menyiratkan satu gambaran penuh misteri. "Kalian berdua ini, kalau bisa pindah tempat saja. Cari rumah-rumah kosong milik warga sekitaran saja. Bapak kasihan nantinya sama kalian," ucapan beliau mengandung sebuah pesan, yang sudah kedua kalinya Yuli dengar dari orang yang berbeda. Yuli tertegun sejenak, setelah mendengar pesan dari sang bapak, mengingatkan pada kejadian menakutkan yang dialami semalam. Kembali perdebatan antara Yuli dan Agus terjadi sepeninggalan lelaki tua yang menyebut dirinya Pak Waris. Tapi, tampaknya Agus masih tak begitu percaya dengan hal-hal gaib di rumah itu, walau ia sendiri mendengar langsung dari dua orang tua yang memberi saran pada mereka untuk pindah dari rumah itu, tetap saja ia tak menggubris meski dipaksa. Perasaan tak nyaman, berdebar, lagi-lagi mendera, ketika Yuli baru saja sampai di halaman rumah, sepulang dari aktivitas sebagai kuli. Waktu yang sudah masuk surup, ditambah cuaca mendung, membuat keadaan sekitar rumah begitu sunyi dan sepi. "Yul, aku mandi dulu ya," ucap Cahyo yang tengah menyimpan alat kerja di emper dapur. "Iya," jawab singkat Yuli, melihat Cahyo sudah menyambar handuk yang tersampir dan melangkah ke arah kamar mandi. Yuli merogoh saku, mengeluarkan sebatang rokok, kemudian ia nyalakan sembari duduk di emper dapur, memainkan asapnya yang keluar dari hidung dan mulut, sembari mendengarkan gebiyuran air dari tempat Cahyo mandi. Saat itu tak ada kejanggalan atau keanehan yang dirasa Yuli, sampai ketika rokok tinggal setengah, tiba-tiba dari arah belakang, Agus mengagetkan Yuli, membuatnya terhenyak. Belum sempat Yuli melonggarkan nafas karena keterkejutannya, tiba-tiba Yuli menciumi bau amis, netranya dikejutkan lagi dengan kemunculan satu sosok yang berdiri entah sejak kapan di bawah pohon kelapa, tepatnya di pojok belakang rumah. Sosok yang terlihat sedikit jelas dengan penerangan sinar bulan, adalah sosok seorang laki-laki berbadan tegap, bertelanjang dada, dan berambut gondrong. Matanya terlihat jelas tengah menatap tajam, ke arah kamar mandi, di mana Cahyo tengah mengguyur tubuhnya. Entah apa yang sedang sosok itu perhatikan, Yuli sendiri tak bisa menerkanya dengan pasti. Tapi satu yang membuat Yuli merinding, bau amis darah yang menyengat, berasal dari sosok tersebut. Tubuh Yuli mendadak kaku, dingin dan mempias pucat. Apalagi, ketika mata sosok itu beralih menatapnya, jantungnya seolah berhenti berdetak. "Kamu kenapa, Yul?" teguran keras dari Agus, seketika menyadarkan lamunan Yuli.
Namun aneh, ketika Agus menegur, dan Yuli menjawab dengan isyarat mata ke arah sosok itu, Agus seolah tak melihat apa-apa, bahkan keningnya berkerut seperti bingung. Padahal, dengan jelas Yuli melihat sosok itu masih berdiri dengan wajah putih pucat tengah menatap tajam ke arah Cahyo, yang masih berbalut handuk. "Opo, Yul?" seru Agus sekali lagi. Yuli tak menjawab, tapi entah mengapa matanya seolah enggan untuk mengalihkan pandangan dari sosok yang kini terlihat mulai melangkah pergi. Yuli menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk mengurangi rasa takut. Hampir menjawab, tapi Agus lebih dulu berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Sekarang giliran Yuli. Dingin, air bak mandi yang menyiram tubuh kurusnya, tapi tetap saja tak mampu mengalahkan rasa takut. Apalagi, suasana sudah begitu gelap, hanya ada sorotan cahaya dari lampu dapur yang sedikit membantu pandangannya untuk melangkah. Tapi baru 3 langkah Yuli keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja ia berhenti. Kala pendengarannya menangkap satu suara berat milik seorang lelaki, namun Yuli belum tahu di mana asal suara itu. Hingga Yuli terkejut, manakala tepat di hadapannya, satu sosok yang dirinya lihat sebelumnya tengah berdiri menatap dengan sorot mata penuh amarah. Buru-buru ia berlari sambil menunduk, masuk ke dalam rumah. Hawa lembab masih terasa, meski sudah 2 hari mereka menempati kamar itu. Selalu saja perasaan tak enak tiba-tiba muncul, seolah ada penghuni lain yang selalu mengawasi jika berada di dalam kamar. "Gus, apa ndak sebaiknya kita pindah rumah aja? Aku ndak tenang soalnya." Lagi, kali ini Yuli untuk yang kedua kalinya meminta Agus untuk pindah tempat, tapi tetap saja, Agus tak mengindahkan. Agus yang kala itu tengah menghidangkan nasi goreng sebagai menu makan malam, terdiam sesaat. Ia seperti tengah berpikir, terlihat dari raut wajahnya yang kali ini tampak begitu serius. Namun, beberapa detik kemudian, tak ada ucapan apapun yang keluar dari mulutnya untuk menanggapi. Setelah mereka bertiga selesai menyantap makan malam, dan Yuli yang masih berada di dapur untuk membereskan perkakas, tiba-tiba dikejutkan suara benda jatuh begitu keras dari arah kamar. Sejenak Yuli berpikir, mungkin itu ulah Agus. Tapi, tebakan Yuli salah. Tak lama, suara itu terdengar lagi untuk kedua kalinya namun disertai suara pekikan. Yuli buru-buru berlari untuk memastikan. "Gus," seru Yuli ketika ia masuk ke dalam kamar, namun sosok Agus tak ada di sana. Yuli bingung, tapi sebentar kemudian, teriakan Agus kembali mengundang Yuli untuk segera berlari keluar kamar. "Kenopo Gus?" seru Yuli terkejut, menyaksikan Agus sudah berdiri di dalam kamar Cahyo sambil menunjuk ke arah Cahyo. Yuli mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Agus. Di mana? Tepat di lantai kamar, tas ransel, baju serta barang-barang lainnya sudah berserakan di lantai. Namun, bukan itu yang dimaksud Agus. Tapi, satu sosok yang sedang berdiri di samping tubuh Cahyo yang terduduk ketakutan. Sosok laki-laki sama persis yang dilihat Yuli beberapa jam yang lalu, tepatnya saat di belakang rumah. Sosok itu mempunyai 2 tanduk yang menjulang, matanya merah sedangkan tubuhnya yang dipenuhi oleh bulu tipis. Yuli terjingkat, mendadak wajahnya membias, keringat mengucur, diselimuti rasa takut yang sama halnya dengan Agus. Satu suara berat mengandung amarah, yang keluar dari mulut miring sosok itu, benar-benar meluluhkan keberanian dan mental. Apalagi, beberapa saat kemudian, satu kejadian yang membuat tubuh Yuli dan Agus gemetar hebat. Yang membuat kepala dan matanya tiba-tiba berat, dan sebuah kengerian. Manakala ketika sosok itu mendekati Cahyo, meraih kepalanya dan membentur-benturkan pada kayu tepian ranjang. Tak ada jeritan atau teriakan dari Cahyo yang keluar, hanya ringisan menahan sakit dengan mata berlinang, serta geraman dari sosok itu, sebelum semua menjadi berat dan gelap. Pagi itu suasana sedikit berbeda dari biasanya. Yuli terjingkat kaget, saat ia baru tersadar dan mendapati beberapa orang sudah memandang dengan raut wajah penuh pertanyaan. Tapi dari sekian banyak wajah itu, ada satu wajah tua yang Yuli kenal.
Pak Waris. Beliau tersenyum sembari memijat pelan keningnya yang memang dirasa berat. Alhamdulillah kamu sadar nak, ucapnya pelan. Bibir Yuli terasa keluh dan sulit untuk digerakkan, sebelum segelas air putih yang diberikan Pak Waris, membuatnya kembali pulih dan memberikan ketenangan. Perlahan Yuli bangkit dan menyandarkan punggungnya di kursi. Mencoba mengingat kembali memori kejadian mengerikan yang dirinya alami. Agus Cahyo, teman saya di mana, Pak? Satu pertanyaan seketika terucap ketika Yuli merasa tenang. Temanmu ada di kamar. Mereka belum sadar, jawab Pak Waris datar. Tenang, kamu dan temanmu aman di rumah Bapak, lanjut Pak Waris, seperti tahu apa yang sedang Yuli pikirkan. Saya di rumah Bapak. Yuli sedikit bingung setelah mendengar jawaban Pak Waris. Pak Waris mengangguk. Lalu, keadaan teman saya gimana, Pak? Agus sekarang masih dalam pengawasan, Le. Dia linglung. Sedangkan Cahyo dia belum sadar karena benturan keras di kepalanya. Mulai hari ini jangan kembali lagi ke sana. Karena kalian sudah ditandai untuk tumbal proyek yang sedang kalian kerjakan. Sambung Pak Waris menjawab dan memberikan satu peringatan penting untuk Yuli terkhusus mereka bertiga. Apa Pak? Tumbal proyek? Yuli terkejut bukan main. Iya Le, jawab Pak Waris datar. Lah terus saya harus gimana Pak? Apa saya keluar saja dari pekerjaan ini dan pulang? Tanya Yuli dengan wajah yang mulai menampakkan ketakutan. Nggak bisa, Le. Kalian semua sudah ditandai. Mau kalian pergi dari sini atau tidak, kalian akan tetap mati. Seketika Yuli menjatuhkan punggungnya di senderan kursi. Pikirannya kalut, panik bercampur bingung. Lah terus saya harus gimana, Pak, biar saya dan teman-teman saya tetap bisa hidup. Sudah, sekarang istirahat dulu. Besok pagi kalau sudah baikan, ambil barang-barangmu dan bawa ke sini. Masalah itu, akan Bapak bantu. Pungkas Pak Waris menutup percakapan. Namun dari sekian banyak warga yang berkumpul di rumah itu, ada satu orang yang menyunggingkan senyum tipis yang mengandung banyak arti. Yuli paham betul dengan isyarat itu, tapi Yuli belum bisa menyimpulkan lebih.